Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula, yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tahun-tahun terakhir ini kita saksikan bahwa orang sangat mudah meninggal. Di samping meninggal karena menderita sakit stroke atau jantung, yang meninggal rata-rata disebabkan juga karena banjir virus corona. Entah karena sakit, entah karena corona, yang jelas pada tahun 2020 ini lebih banyak orang yang meninggal dengan mendadak, dengan mudah. Tidak butuh waktu yang lama, orang sudah meninggal. Bahkan dilaporkan bahwa di seluruh dunia, orang yang meninggal karena dampak corona itu mencapai 1.100.364 orang. Dan di Indonesia sampai awal November ini, yang meninggal karena dampak corona sebanyak yang terlaporkan, yakni sebanyak 1.100.364. Maaf keliru. Di Indonesia itu hanya 13.943.
Dan tentu yang tidak terlaporkan lumayan banyak. Saudara-saudara, sabda Tuhan pada hari Jumat ini bersabda, salah satu sabdanya begini: barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bahan refleksi ini kiranya bukan membahas kematian fisik seperti yang saya sampaikan di atas tadi, tetapi kematian jiwa. Sebagaimana orang yang suka melakukan korupsi, penyelewengan, perselingkuhan, ketidakjujuran, kemunafikan, dan aneka macam tindakan yang hanya mengejar selera pribadi, itu bisa dikatakan tindakan yang kelihatannya memelihara nyawanya, tetapi ternyata dia itu kehilangan nyawanya. Orang yang melakukan tindakan macam itu bisa dikategorikan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau orang tidak mengejar segala yang berkenaan dengan selera pribadi, ambisi pribadi, nafsu pribadi, dan ia menekuni hidup dengan mengikuti kehendak Allah, dia sungguh menyelamatkan nyawanya. Merubah dari mengikuti selera pribadi menjadi bersemangat membaktikan diri pada kehendak Tuhan itu butuh waktu dan usaha yang lama, dan butuh proses perubahannya yang tidak mudah. Sebagaimana orang yang sudah dibaptis, dia siap menjalani hidup sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Tuhan, bahwa sanggup hidup dengan mengabdikan diri kepada Tuhan dan menolak godaan setan secara total. Janji ini berlaku bagi setiap orang yang sudah dibaptis. Anak-anak sekolah rajin belajar walaupun situasi belajar kurang mendukung akibat dampak corona. Orang yang bekerja di tempat kerja juga tidak mengenal lelah menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk, apalagi pekerjaan di masa corona ini sangat berat tantangannya. Suami istri yang terasa berat menjalani keluarganya karena beban ekonomi di masa corona ini sangat besar tuntutannya. Tetapi keluarga itu tetap sanggup menjalani keluarganya dengan menerjemahkan praktek kasih Allah diwujud nyatakan di dalam perjalanan keluarganya. Para biarawan-biarawati, imam yang menjadi saksi kasih Tuhan sungguh menghadirkan pelayanan yang total tanpa berkeluh kesah dalam menunaikan pelayanannya kepada umat dan masyarakat. Ini akan menghadirkan kesucian hidup mereka di dalam kehidupan bersama, dan aneka macam tindakan kasih yang mengutamakan kehendak Allah itulah yang sungguh menyelamatkan nyawa mereka. Begitulah hidup orang beriman makin menghadirkan berkat Allah lewat kehidupan yang ditekuninya. Itulah wujud konkret orang yang rela kehilangan nyawanya, tetapi malah menyelamatkan nyawanya. Orang-orang yang bersemangat macam itulah yang layak menyambut kematian dengan hati yang penuh syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.